aquí. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita tentu merasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab Allah Immanuel itu Allah yang sudah menyertai perjalanan kita dari waktu ke waktu. Sehingga pada hari ini kita berada di minggu yang kedua pada bulan Oktober. Semua karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna memelihara kita, memberkati kita. Dan juga Roh Kudus yang selalu memberikan kita semangat yang baru di dalam setiap kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Tentu saudara-saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hati kita terus seperti tanah yang gersang menanti datangnya hujan. Tetapi hati kita adalah hati yang selalu dibaharui oleh kasih dan juga Roh Kudus yang selalu memberikan kita motivasi, dorongan semangat, dan juga kekuatan iman dalam menjalani kehidupan ini. Dan pada pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk kita bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah ini sekaligus kita berdoa untuk bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu yang sudah kami jalani bersama-sama. Terima kasih bagi berkat-berkat-Mu. Terima kasih bagi kekuatan. Terima kasih bagi kesehatan. Terima kasih bagi semua yang Tuhan sudah izinkan kami alami dalam perjalanan kehidupan ini. Dan terima kasih semua jemaat-jemaat Korop Semalang, mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka semua sehat dan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Baik anak-anak kecil, orang-orang dewasa, orang-orang lanjut usia juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Juga kami hamba-hamba Tuhan dan juga bangsa dan negara kami, bangsa yang negara dan negara yang dipelihara oleh Tuhan. Juga kota Malang dan secara luas Jawa Timur ini, Tuhan Engkau telah memberkatinya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menolong kami supaya kami dapat memahami setiap bagian yang kami dengar untuk kami lakukan. Inilah doa kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini, baik di gereja maupun jemaat-jemaat yang ada di rumah, yaitu dalam kitab Yehezkiel pasal 11. Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, pembaharuan sama dengan pengorbanan. Beberapa hari yang lalu kita mengikuti hal-hal yang menakutkan dalam perjalanan kehidupan ini, di mana demo di mana-mana. Mereka menuntut sesuatu yang mereka inginkan. Mereka menuntut sesuatu yang mereka mau lakukan. Tentu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melihat peristiwa ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat untuk bangsa dan negara kita? Ketika kita mendengarkan berita-berita begitu banyak, berita-berita hoaks, berita-berita yang tidak pasti, berita-berita yang menakutkan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mengambil sebuah sikap, yaitu memohon pengampunan dari Tuhan, supaya kita diberkati, kita diampuni, dan juga bangsa dan negara kita ini diberkati dan diampuni, juga bangsa dan negara kita bahkan secara luas
dunia ini dipulihkan oleh Tuhan dari virus corona ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yehezkiel adalah seorang nabi yang dibawa ke pembuangan di Babel. Yehezkiel bersama-sama dengan rakyat Israel ketika Nebukadnezar menaklukkan bangsa Israel. Yehezkiel bernama Yahazkiel yang berarti kekuatan Tuhan, di mana ia merespon panggilan seorang nabi ketika ia mendapat penyataan dari Tuhan berupa penglihatan. Kemudian Yehezkiel ditugaskan oleh Allah untuk menubuatkan tentang pembebasan bangsa Israel dari tempat pembuangan di Babel. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah menjanjikan sebuah pembaharuan bagi bangsa Israel. Allah memberikan janji kelepasan dari tanah perbudakan. Melalui Yehezkiel, Allah menyatakan kasih-Nya yang besar terhadap umat-Nya. Melalui kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah menyatakan sebuah hal yang besar di dalam bangsa dan negara kita ini. Allah menjanjikan sebuah pembaharuan bagi bangsa Israel. Ia memberikan kelepasan dari tanah perbudakan. Pembaharuan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel sama dengan pembaharuan yang diberikan Allah pada masa ini, yaitu melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Di sana ada kelepasan, di sana ada pengampunan, di sana ada kehidupan baru melalui sebuah pengorbanan di atas kayu salib, di mana Yesus telah mengorbankan dirinya untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan mau mengorbankan dirinya untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa ini? Ada dua bagian mengapa Allah mau mengorbankan dirinya untuk melepaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Yang pertama, karena pengorbanan merupakan ciri kasih yang sejati. Allah saja yang mampu memberikan kasih yang sejati kepada kita. Kita tidak mampu. Oleh sebab itu Allah yang menyatakan dirinya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, karena kita tidak mampu. Allah telah membuktikan kasih-Nya yang sejati tersebut melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena belenggu dosa hanya dapat terlepas oleh kasih setia Allah melalui anugerah pengampunan.
Ketika Allah memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, maka Allah akan memperbaharui batin dan hati kita secara sempurna. Pembaharuan batin baru terjadi apabila kita mau berkorban dengan cara mengakui segala kelemahan kita, segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang waktunya kita menyadari bahwa Tuhan berkorban untuk mengampuni segala dosa kita dan mau memperbaharui kita secara utuh, secara sempurna. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus setia mengikut Tuhan. Ada sebuah kor yang mengatakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita dibebaskan dari belenggu dosa itu. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita menerima anugerah, pengampunan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita melalui pengorbanan yang Ia lakukan di atas kayu salib. Tetap setia kepada Tuhan. Inilah bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kami telah sampaikan dan juga kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami memahami, mengerti bahwa betapa Tuhan mengasihi kami semua. Dan kasih-Mu yang sempurna itulah Tuhan memampukan kami sampai hari ini dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Tapi Engkau telah menjadi benteng keselamatan dalam setiap kehidupan kami semua. Hamba berdoa bagi semua jemaat-jemaat-Mu. Mereka, kiranya mereka terbeban untuk mau datang kepada Tuhan melalui ibadah. Mereka yang berusia 14 tahun sampai 59 tahun. Kiranya roh pemalasan, kiranya roh ngantuk pada pagi hari Minggu, Tuhan hancurkan itu dari kehidupan mereka, supaya mereka mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan meskipun waktunya sangat terbatas. Tetapi waktu-Mu Tuhan tidak pernah terbatas, kuasa-Mu tidak pernah terbatas, pengorbanan-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ke tempat mereka bekerja, mereka memberanikan diri, mereka sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka juga memberanikan diri, mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka memberanikan diri dari rasa malas mereka. Mereka memberanikan diri dari merasa kesempatan untuk tidak beribadah. Tetapi mereka mau merubah itu karena mereka menyadari Engkau telah berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa kami ya Tuhan. Gerakkanlah hati jemaat-jemaat-Mu yang
diizinkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami telah memberi persembahan kami. Terima kasih kami telah menaikkan puji-pujian kami. Terima kasih kami telah mengikuti ibadah ini. Inilah doa kami Bapa. Dan terima kasih juga kami, Engkau telah memberkati kami dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih kita telah mengikuti ibadah dari awal sampai pada tamatnya, baik kami yang di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya kami memohon, kiranya pada kesempatan ini ambillah waktu jemaat-jemaat yang ada di rumah untuk senantiasa mengambil bagian bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Dan terima kasih kita telah memberi persembahan kita kepada Tuhan dan Tuhan mengembalikan berkat-berkat itu. Dan juga kami mohon kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah, semua seperti biasanya, marilah kita juga rela berkorban untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan, meskipun kita di rumah. Karena begitu banyak berkat-berkat juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua dan tetap setia. Ingat, tetap jaga kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan supaya kita tetap memperoleh kesehatan itu. Tuhan memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita doa. Jemaat-jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan imanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh karena kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi.